Fajri Miraj dengan NIM 230209 Dalam video dokumenter ini, kita akan melakukan perjalanan dalam esensi sistem pemerintahan, menjelajahi bagaimana suatu negara diatur dan dijalani. Nah, kita akan melihat bagaimana kekuasaan dipisahkan, bagaimana hukum dibuat, dan bagaimana keputusan diambil dalam suatu negara. Dengan cerita yang menarik dan wawasan yang mendalam, video dokumenter ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik apa itu sistem pemerintahan dan mengapa hal itu penting bagi kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Mari kita memulai perjalanan kita menelusuri jantung negara. Kita akan memulai dengan memahami prinsip-prinsip dasar sistem pemerintahan seperti pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan kita akan melihat bagaimana sistem pemerintahan berbeda-beda di berbagai negara dan bagaimana sistem tersebut berkembang seiring waktu. Sistem pemerintahan adalah struktur kekuasaan dan pengambilan keputusan dalam suatu negara. Prinsip dasar sistem pemerintahan meliputi yang pertama, kedaulatan rakyat. Kekuasaan pemerintahan berasal dari rakyat dan dijalankan untuk kepentingan mereka. Dan yang kedua, pemisahan kekuasaan. Kekuasaan dibagi antara eksekutif, legislatif, yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang ketiga, keadilan dan keseimbangan. Sistem yang adil dan seimbang menghormati hak-hak individu dan kelompok. Dan yang keempat, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Dan yang keempat, transparansi dan akuntabilitas pemerintah bertanggung jawab pada rakyat dan proses pengambilan keputusan terbuka. Dan yang kelima, kepatuhan pada konstitusi. Pemerintah mengikuti konstitusi sebagai landasan hukum yang melindungi hak-hak warga negara. Dan yang ketujuh, kesetaraan dan keadilan sosial. Pemerintah memastikan akses yang sama terhadap kesempatan dan manfaat sosial dan ekonomi. Dan yang kedelapan, efisiensi dan efektivitas. Pemerintahan yang efisien dalam menyediakan layanan publik dan mencapai tujuan dengan tepat waktu. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana partisipasi politik dan bagaimana pemilihan umum menjadi inti dari sistem pemerintahan yang demokratis. Nah, partisipasi politik dan pemilihan umum menjadi pilar utama dalam fondasi sistem pemerintahan yang demokrasi, membangun jembatan untuk menghubungkan kehendak rakyat dan kekuasaan sistem pemerintahan. Nah, partisipasi politik mencakup berbagai bentuk aktivitas, dari memberikan suara dalam pemilihan umum hingga melakukan protes atau demonstrasi. Ini adalah ekspresi dari hak asasi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik, memberikan pandangan mereka tentang bagaimana pemerintahan harus dijalankan dan mempengaruhi pembuatan keputusan. Nah, pemilihan umum adalah sarana yang paling sangat jelas dan langsung di mana rakyat mengekspresikan kehendak mereka. Nah, melalui pemilihan umum ini, warga negara memiliki kesempatan dan memilih para pemimpin mereka. Mewakili kepentingan dan nilai-nilai yang mereka yakini, pemilihan umum juga ini memungkinkan rakyat untuk mengawasi tindakan pemerintahan dan menentukan arah kebijakan yang dilakukan. Nah, intinya partisipasi politik dan pemilihan umum adalah manifestasi yang nyata dari prinsip kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan yang demokrasi. Mereka memastikan bahwa pemerintahan bertanggung jawab kepada rakyatnya, menjadikan transparansi, akuntabilitas, dan resistensi yang efektif dengan kebijakan utama. Nah, dengan demikian, partisipasi politik dan pemilihan umum bukan hanya menjadi hak, tetapi
juga menjadi kewajiban moral bagi setiap warga negara dalam memastikan keberlangsungan dan kesehatan demokrasi. Nah, tidak hanya itu, kita juga akan mengeksplorasi tentang tantangan dan kritik terhadap sistem pemerintahan dan upaya-upaya untuk meningkatkan transparansi, stabilitas, dan keadilan dalam sistem tersebut. Mengeksplorasi tantangan dan kritik terhadap sistem pemerintahan adalah langkah yang paling penting dalam memperbaiki dan memperkuat fondasi sistem pemerintahan yang ada. Meskipun sistem pemerintahan mungkin dirancang dengan prinsip-prinsip yang kuat, namun tidak luput dari berbagai tantangan dan kritik yang ada. Mungkin tantangan dan kritik yang ada dapat mengganggu kinerja dan legitimasi pemerintah. Salah satu tantangan utama yang ada adalah korupsi. Korupsi dapat merusak integritas sistem pemerintahan dengan merusak kepercayaan publik dan mengalihkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat menjadi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Nah, untuk mengatasi korupsi diperlukan transparansi yang lebih besar, penegakan hukum yang tegas, dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengawasi kegiatan pemerintah. Nah, selain itu, ketidaksetaraan sosial dan kesenjangan ekonomi juga merupakan tantangan yang serius bagi sistem pemerintahan. Ketidaksetaraan ini dapat menciptakan ketegangan sosial, ketidakpuasan, dan konflik yang dapat mengganggu stabilitas politik dan sosial. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi melalui kebijakan yang berpihak pada pembangunan inklusif dan pemerataan distribusi kebudayaan. Nah, untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada, beberapa langkah yang dapat diambil oleh pemerintah. Yang pertama, pemerintah dapat meningkatkan keterbukaan dengan mempublikasikan lebih banyak informasi tentang keputusan dan kebijakan mereka, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, perlu diperkuat mekanisme akuntabilitas seperti audit ini, independen, dan lembaga pengawas yang efektif. Dan yang ketiga, penting untuk melakukan evaluasi terus-menerus terhadap kebijakan dan program pemerintah untuk memastikan bahwa mereka benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan efektif. Dengan upaya-upaya ini, pemerintah dapat meningkatkan kualitas pemerintahan mereka dan memperkuat fondasi demokrasi.